Ya, sobat RH sekalian, coba kita lihat, ini ada berita menarik ya. Masih sakit hati di Pilpres 2024, Demokrat coret Anies Baswedan sebagai kandidat Cagup DKI Jakarta. Why ya? Akurat.co. Partai Demokrat menyatakan sikap tegas untuk tidak mencalonkan nama Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, melalui X Space di media sosial X yang diselenggarakan DPC Demokrat Jakarta Pusat, dikutip dari akunnya Demokrat_Jakpus dalam acara Rabu Biru. Luar biasa. Acara Rabu Biru yang dipandu Ketua DPC Demokrat Jakarta Pusat Taufikur Rahman itu merupakan agenda internal partai berlaga bintang Mercy dalam rangka membicarakan kandidat yang layak diusung menjadi Cagup DKI Jakarta. Kami masih menimbang, ada yang jago-jago, masih kami elus saja. Kami cermati betul apakah dari luar atau dari internal. Yang pasti kami tidak akan memilih gubernur kesayangan Bang Taufik dulu. Kami nggak akan dukung, kata Herzaki, dikutip ya. Jumat, dia berpandangan jika Demokrat masih membuka jalur dukungan kepada siapa saja terkecuali Anies Baswedan. Namun kami masih belum masuk ke tokoh, belum dituntaskan. Jakarta sangat strategis, jadi harus hati-hati. Tetapi dari saya jelas bukan gubernur kesayangan Bang Taufik dulu, ujarnya. Kok kesayangan ya? Sementara itu Taufikur Rahman menyebutkan pimpinan partai di Jakarta pasti saling berkomunikasi, tetapi tidak menjamin koalisi yang terjadi di tingkat nasional akan berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Bisa saja berubah. Demokrat tentu menyiapkan kader, tetapi kami tahu perolehan kursi Demokrat di DPRD tidak banyak. Jadi kami enggak ngotot mengajukan Cagup, tetapi kalau Cawagup realistis. Semua yang jelas masih berjalan, kata Taufik. Lantas muncul pertanyaan, apa alasan Partai Demokrat tidak bakal mengusung Anies di Pilkada Jakarta? Herzaki menyebutkan pertanyaan tersebut sudah tidak layak ditanyakan pada Demokrat. Ya, sudah jelas bagi kami, tidak ingin tambah di sini lebih lanjut. Cukup sudah, kami melangkah maju ke depan seperti pesan Mas AHY. Kami akan mencari pemimpin yang dekat dengan rakyat, punya integritas, bisa dipercaya antara ucapan dan tindakannya, kata Herzaki ya. Selalu sesuai antara tindakan dan ucapan, ini menjadi penting dan berjuang untuk masyarakat, bukan menghalalkan segala cara untuk pribadi dan kelompoknya. Ya, kami fokus di situ saja kriteria kedepannya yang tentu dibutuhkan oleh rakyat, jelasnya. Rupanya masa dendam ya. Sahabat era sekalian ya, kalau kita mau objektif ya, yang objektif itu adalah perolehan partai politik. Kalau Prabowo menang, ya itu kan bukan karena andil Partai Demokrat. Partai Demokrat ikut saja gerbong di sana. Kebetulan karena yang bikin menang itu kan Jokowi. Itu udah jelas sekali. Tapi kalau kita lihat bagaimana kinerja Partai Demokrat, kan partai ini menurun terus. Sejak juara di 2009, 2014 hanya dapat 61 kursi. Lalu turun menjadi 54 kursi ketika dipimpin oleh AHY. Ya. Nah, lalu kemudian 2024 turun lagi dari 54 ke 44. Turun 10 kursi. Sementara partai-partai yang mendukung Anies Baswedan naik. Ya, Nasdem naik 10 kursi, kemudian siapa lagi? Nasdem naik 10 kursi, kemudian PKB naik 10 kursi, PKS naik 3 kursi. Paling tidak mereka mengalami kenaikan, tidak seperti Demokrat yang turun sampai 10 kursi. Nah, itu karena pilihan Demokrat untuk meninggalkan koalisi perubahan. Tapi kalau kemudian kebahagiaannya karena ketua umumnya dijadikan menteri, ya sudahlah. Namanya Anda memang akhirnya kan orientasinya pada kekuasaan personal, bukan kekuasaan, bukan membesarkan partai lagi.
Jadi kalau ukurannya 2 kali pemilu, ya Demokrat gagal karena turun terus jumlah kursinya. Tapi kan tidak ada reward and punishment di partai politik tersebut karena mekanisme internalnya tidak jalan, ya kan? Jadi kalau kita lihat ya secara objektif, kecuali kalau melihatnya subjektif ya senang dengan kondisi di mana elit-elitnya barangkali akan mendapatkan bagian dari kue kekuasaan yang diperoleh AHY. Wah, itu sangat patut disayangkan kalau orientasinya cuma begitu, walaupun kita tahu bahwa sebagian besar Partai Demokrat, orang-orang seniornya, orang yang sudah merasakan nikmatnya kekuasaan selama 10 tahun SBY memerintah. Jadi barangkali kalau orientasinya seperti itu, ya gawat. Jangan lupa 2000 pertama kali, 2004 Demokrat 7%. Saya tahu berapa pada waktu itu 7% ya. Kemudian nomor 2009 juara 1. 2014 turun tinggal 61. Kemudian 2019 turun menjadi 54. Sekarang menjadi 44. Nah kan ini harusnya menjadi sebuah alarm ya. Bahwa partai ini terus menurun kinerjanya, dan menurut saya langkah lepas dari koalisi perubahan tersebut membuat Partai Demokrat justru kehilangan kesempatan untuk dicintai. Nah kalau ini kan alasannya, coba kalau kita tidak ikut koalisi Prabowo, sudah kalah turun juga kursi. Enggak begitu. Mungkin Anda kalah tapi kursi Anda naik. Kan begitu. Jadi sebenarnya dan kalau cuma mau ikut pemerintahan bisa saja setelah itu kan. Seperti dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Jadi justru jauh lebih pandai kursi naik, ya kan? Ini karena partai-partai yang mendukung Anies tidak ada yang turun kursinya, itu fakta. Jadi kalau nanti tiba-tiba cuma Demokrat yang turun itu agak aneh. Tapi ketika Demokrat melipir ke Prabowo, maka konstituen yang sudah terbentuk selama 10 tahun tersebut, apalagi kemudian dijadikan menteri, berubah jadinya ya. Jadi mereka berubah jadinya. Kok Demokrat tiba-tiba sangat pragmatis. Jadi justru pragmatisme itu di Demokrat sendiri. Apakah ada kesalahan Anies pada waktu itu? Iya dan tidak. Karena dia bukan faktor determinan. Faktor determinannya itu adalah Nasdem. Nasdem tidak ingin AHY menjadi wakil presiden. Sementara AHY kartu matinya adalah sebagai wakil presiden. Jadi nggak akan temu. Dan ujung-ujungnya permasalahan di presidential threshold. Yang begitu. Karena presidential threshold akibatnya adalah tidak punya bargaining position Anies Baswedan. Ya, you take it or leave it ya. Jadi take it-nya adalah ada Muhaimin Iskandar yang kursinya cukup ya dan tidak perlu lagi PKS bahkan, atau kemudian membiarkan ngambang begitu saja. PKS tidak bisa maju-maju, Nasdem juga tidak ingin Demokrat. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat ya tidak semata-mata salah Anies ya, tapi yang jelas perubahan orientasi Partai Demokrat ya itu membuat Demokrat hancur, tetapi membuat AHY senang karena akhirnya bisa menjadi menteri. Nah, kalau misalnya tujuannya hanya ingin menjadikan AHY sebagai menteri, ya sudah tercapai, tetapi Demokratnya kan turun kinerjanya. Saya tidak tahu apa tujuan dari Demokrat didirikan ya. Ya kan, apakah hanya sekedar menjadikan keluarga SBY sebagai pejabat publik? Saya kira enggak ya.